Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Sarifudin, NPM 2122201073, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Hari ini saya akan membuat video observasi flyover Cakung sebagai tugas perencanaan jembatan. Jembatan adalah suatu struktur yang memungkinkan jalur atau rute transportasi melintasi rintangan yang ada tanpa menutupnya. Jalur transportasi berupa jalan kereta api, jalan tram, pejalan kaki, rentetan kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan rintangan yang ada berupa sungai, jurang, saluran irigasi, danau, dan lain sebagainya. Pada video kali ini, saya akan mengobservasi flyover Cakung, Jalan Raya Damai yang menghubungkan Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai dan Jalan Raya Cakung Cilincing Barat, Jakarta Timur. Pada dasarnya, flyover bisa dikategorikan sebagai jembatan berdasarkan strukturnya. Flyover dan jembatan sama-sama dibangun dengan struktur melayang dan memiliki ruang di bawah bangunannya. Flyover dibangun untuk mengurai kemacetan dan mempercepat waktu tempuh. Dinas Bina Marga DKI Jakarta telah mengusulkan anggaran sebesar 112,1 miliar untuk flyover Cakung yang memiliki panjang sekitar 1,5 km. Flyover Cakung ini pertama kali diuji coba pada bulan April 2021 dan siap digunakan pada bulan Mei 2021. Dilansir dari jurnal yang saya temui, kontraktor yang membangun proyek flyover Cakung ini adalah PT Adikarya. Proyek pembangunan flyover Cakung ini menggunakan metode balance cantilever. Apa itu balance cantilever? Balance cantilever yaitu pembangunan jembatan dengan memanfaatkan efek cantilever seimbangnya, sehingga struktur dapat berdiri sendiri, mendukung beratnya tanpa bantuan sokongan lain seperti perancah atau false rock yang mungkin dapat mengganggu aktivitas di bawahnya. Metode ini dilakukan dari atas struktur dengan pengecoran di tempat. Bagian struktur bawah yang saya temui yaitu pondasi, pilar, abutmen, dan lain-lain. Pondasi berfungsi sebagai penerima beban dari bangunan di atasnya dan diteruskan ke lapisan tanah dasar. Pada jurnal yang saya temui, pembangunan flyover Cakung menggunakan pondasi borpel. Selain pondasi, terdapat juga pilar yang merupakan bagian penting dari flyover yang berfungsi sebagai penyangga flyover. Sedangkan abutmen merupakan bangunan bawah flyover yang terletak di ujung atau di pangkal flyover dan berfungsi sebagai penahan bangunan atas atau dinding penahan tanah. Selain struktur bawah, terdapat struktur atas seperti girder atau gelagar, diafragma, slab, dan lain-lain. Girder atau gelagar merupakan balok yang digunakan untuk menopang beban vertikal pada struktur bangunan jembatan ataupun flyover. Girder yang digunakan pada flyover Cakung ini yaitu box girder dan U-girder. Box girder digunakan pada bagian tengah flyover, sedangkan U-girder digunakan pada bagian pinggir atau tanjakan flyover. Girder memiliki beberapa fungsi, diantaranya
mencegah material lain agar tidak bengkok dan patah, menahan beban yang lebih besar daripada balok biasa, dan memastikan beban didistribusikan secara merata sehingga tidak terjadi pergeseran beban atau gaya yang dapat merusak struktur. Pada U-girder terdapat diafragma yang berfungsi sebagai pengaku atau pengikat balok girder. Diafragma memiliki beberapa fungsi, yaitu mencegah terjadinya lateral buckling pada gelagar, meratakan beban yang diterima oleh gelagar memanjang atau balok utama, dan mendistribusikan gaya gempa ke elemen vertikal secara kolom dan dinding geser. Slab atau lantai jembatan berfungsi mendukung beban lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki, serta menyalurkan beban tersebut ke girder atau struktur bawah jembatan. Selain struktur atas dan bawah, terdapat bangunan pelengkap, yaitu oprit, trotoar, railing, drainase, dan lain-lain. Flyover bukan hanya sekedar jalan penghubung, melainkan juga menjadi ikon sebuah kota. Ia melambangkan kemajuan, modernitas, dan semangat untuk terus berkembang. Dengan adanya flyover, mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar, waktu tempuh menjadi lebih singkat, dan perekonomian pun semakin bergeliat. Flyover juga menyimpan cerita tentang perjuangan dan kerja keras para insinyur dan pekerja konstruksi. Mereka dengan penuh dedikasi merancang, membangun, dan merawat infrastruktur ini agar dapat dinikmati oleh masyarakat. Sekian observasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.